Selanjutnya di sini ada petty cash journal. Petty cash journal adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan kas kecil dalam suatu periode tertentu. Jurnal ini penting karena membantu memastikan bahwa setiap pengeluaran kas kecil dicatat dengan benar dan bisa dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan perusahaan. Sini ada nomor dokumen FKK 01, FKK 02, sampai FKK 06. Ada description, pembelian perlengkapan, tagihan rekening listrik, tagihan rekening telepon, dan lain-lain. Sini ada number akun. Di sini ada nama akun. Kalau pembelian perlengkapan, debitnya store supplies, kreditnya petty cash. Begitupun seterusnya. Sini ada account number atau nomor akun. Biasanya ini berkaitan dengan nomor akun yang ada di transaksi ini. Selanjutnya ada purchase journal atau jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal khusus dalam akuntansi yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian barang dagangan secara kredit. Jurnal ini membantu melacak utang usaha dan memastikan pembayaran kepada pemasok dilakukan tepat waktu. Apa itu pemasok? Pemasok adalah pihak yang menyediakan barang atau jasa kepada pihak lain, atau bisa disebut dengan penjual. Sini ada dokumen number, customer ini nama-nama tempat kita membeli barang tersebut, atau PT-PT yang menyediakan barang-barang yang kita beli. Di bagian ref ini di checklist apabila ada pembelian secara kredit. Lalu di sini akunnya merchandise inventory dan paid in di debit, sedangkan akun payable di kredit. Nah, yang membedakannya dengan jurnal-jurnal lain di sini ada recapitulation. Recapitulation adalah proses pengumpulan dan penyusunan ulang data transaksi yang tercatat dalam jurnal khusus menjadi ringkasan yang lebih mudah dimengerti. Rekapitulasi ini juga membantu kita dalam mengetahui antara debit dan kredit balance atau tidaknya. Di sini kita dapat lihat bahwa merchandise inventory jumlah akhirnya 15.350.000, fed in 1.688.500, dan akun payable di sini 17.038.500. Setelah kita tambahkan merchandise inventory dan fed in ke recapitulation atau rekapitulasi, harganya sama dengan yang dikredit, yaitu akun payable. Selanjutnya ada sales journal atau jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah catatan keuangan yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan yang bersifat kredit. Sini ada dokumen number, ada nama-nama si pembeli atau toko-toko yang membeli barangan dagangan kita. Sini ref ini di checklist apabila ini berhubungan dengan penjualan kredit. Di debit ada akun receivable dan cost of sales. Di kredit akunnya ada sales, fed out, pre-collected, dan merchandise inventory. Seperti yang saya jelaskan pada purchase journal sebelumnya, rekapitulasi ini membantu kita dalam mengetahui antara debit dan kredit balance atau tidaknya. Kita tinggal memasukkan aja angkanya dan nomor akunnya di sini. Gunanya bisa mengumpulkan dan menyusun ulang data transaksi yang tercatat dalam jurnal khusus menjadi ringkasan yang lebih mudah dimengerti. Ini membantu menyajikan informasi keuangan secara lebih terstruktur dan rapi, memudahkan pembuatan buku besar, dan mempermudah proses posting data ke buku besar utama nantinya. Selanjutnya, jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal.
Jurnal penerimaan kas adalah catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan kas yang masuk ke dalam perusahaan. Jurnal ini mencatat setiap transaksi yang menyebabkan bertambahnya kas perusahaan seperti penjualan tunai, pelunasan piutang, atau penerimaan investasi. Tabel dokumen number, description, atau uraian. Ref ini di checklist atau diisi checklist apabila ada transaksi pembayaran atau pelunasan piutang di sini. Di debit ada cash in bank, sales discount, dan miscellaneous. Miscellaneous ini artinya kolom serba-serbi. Ini menggambarkan hal-hal yang beragam, tidak dapat dikelompokkan dalam satu kategori tertentu atau berbagai hal yang tidak terkait satu sama lain. Atau akunnya jarang muncul. Seperti code of journal, akumulasi. Di kredit ada akun receivable, sales, inventory, fade out, dan miscellaneous. Nah, berarti kalian bertanya-tanya kenapa miscellaneous ini ada di debit dan kredit. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Karena tergantung pada jenis transaksinya. Jika miscellaneous merupakan biaya dikeluarkan atau seperti biaya administrasi, maka biaya tersebut akan dicatat di debit. Dan jika miscellaneous ada pendapatan atau kredit, maka akan dicatat di kredit. Selanjutnya di sini ada jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Cash payment journal ini adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat setiap pengeluaran kas atau tunai yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Ini membantu melacak semua transaksi keluar dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk cek, seperti pembayaran gaji, pembelian tunai, atau biaya-biaya operasional. Di sini ada dokumen number, ada akun debited atau penjelasannya. Akun debited. Di sini ada ref. Yang bagian di checklist ini adalah bagian yang termasuk ke dalam pembayaran utang. Di debit ada akun payable, merchandise inventory, fade in, miscellaneous. Di kredit ada cash in bank dan miscellaneous. Seperti penjelasan berikutnya, recapitulation ini memudahkan kita untuk merincikan atau menyusun kembali akun-akun agar kita dapat mudah mempostingnya di buku besar. Selanjutnya ada general journal atau jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu periode waktu tertentu secara kronologis. Jurnal ini dikenal sebagai buku harian umum. General journal ini digunakan untuk mencatat retur-retur. Nah, pasti teman-teman sekalian banyak menanya, kok untuk retur aja sih? Kenapa retur-retur itu dicatat ke dalam jurnal umum? Karena transaksi ini merupakan bagian dari transaksi penyesuaian yang mempengaruhi akun-akun tertentu seperti pendapatan, beban pokok penjualan, dan persediaan. Pencatatan ini memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan keadaan perusahaan secara akurat, termasuk perubahan dalam pendapatan dan biaya akibat pengembalian barang. Selanjutnya ada kartu persediaan. Kartu persediaan atau inventory card adalah catatan yang mencantumkan detail tentang pergerakan barang di gudang atau toko. Ini mencatat semua transaksi terkait barang, termasuk penerimaan, penjualan, dan pengeluaran. Di sini saya menggunakan metode FIFO. Metode FIFO ini atau first in first out adalah metode manajemen persediaan di mana barang yang pertama kali masuk ke gudang akan menjadi yang pertama kali keluar. Ini juga berarti saat barang-barang dikirimkan ke gudang,
Mereka akan dipindahkan terlebih dahulu saat dibutuhkan atau dijual. Pada kolom in, mengacu pada masuk atau penerimaan barang ke dalam stok. Kolom in mencatat jumlah barang yang masuk atau diterima dari pembelian, pengiriman, atau produksi baru. Pada kolom out, mengacu pada jumlah atau kuantitas barang yang keluar dari gudang atau persediaan, misalnya karena penjualan, penggunaan, atau pengembalian. Pada kolom balance, berisi tentang sisa persediaan yang tersedia setelah transaksi pembelian, penjualan, dan pengeluaran lainnya yang terjadi. Dengan kata lain, ini adalah jumlah barang yang masih ada di gudang atau toko setelah dipotong barang yang sudah dijual atau dikeluarkan. Jika ada dua barang yang kita jual dalam suatu perusahaan, maka bedakan pembuatan kartu persediaan. Ini untuk sepatu Nike dan ini untuk sepatu Adidas. Metodenya sama, yaitu FIFO. Nah, cara perhitungannya, di sini tanggal 1 ada saldo awalnya yaitu sebesar 4 juta, dan tanggal 2 dilakukan penjualan. Lakukan penjualan, otomatis barang persediaan awal kita tadi ini berkurang menjadi 20. 20 ini dikali dengan 80.000 dapat 1.600.000. 50 dikurang dengan 20 dapat hasilnya 30. 30 ini dikali dengan 80.000 dapat hasilnya 2.400.000. Nah, pada tanggal 3 ada pembelian. Pembelian ini berarti otomatis persediaan dagang kita bertambah. Jadi bertambahnya di kolom in 30. Berarti 30 ditambah dengan 30 dapat 60. Nah, 60 ini dikali dengan 80.000 dapat 4.800.000. Begitu selanjutnya. Nah, pada sales return, di sini kan sales return itu kan berarti barang kita tuh kembali lagi kepada kita sebesar 2. Berarti 70 ditambah dengan barang tersebut 2 dapat 72. 72 ini dikali juga dengan 80.000 dapat 5.760. Begitu juga dengan purchase return. Kalau purchase return berarti otomatis persediaan barang kita tuh berkurang karena kita mengembalikan kepada pembeli tadi. Berarti di sini 67 dikurang dengan 4 dapat 63. 63 ini dikali dengan 80.000 juga. Untuk mengisi cost of goods sold sama merchandise inventory di sales journal atau cash receipt journal, yaitu kita ambil pada kolom out. Untuk tanggal 2, misalnya sales journal nih kan, tanggal 2 toko sempurna, berarti yang di out ini, yang di aman ini 1.600.000, nanti kita tambah dengan yang ini, yang sales di inventory cart sepatu Adidas. Dapat hasilnya nanti 3.850.000. Begitu cara memasukkannya ke sales journal atau cash receipt journal. Nah, untuk di balance akhirnya ini, nanti kita buatkan di inventory cart list akhir. Itu sebesar 3.200.000 dan di sini dan hasil yang akhirnya ini 4.050.000. Dapat totalnya 7.250.000. Lanjut, di sini ada akun receivable subsidiary atau buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu piutang adalah buku besar akuntansi yang mencatat transaksi dan pembayaran setiap pelanggan secara terpisah. Buku ini membantu perusahaan melacak piutang dari setiap pelanggan, mengetahui siapa yang belum membayar dan berapa jumlah yang masih harus diterima.
Nah, di sini ada customer name, nama tokonya atau nama customer. Di sini toko sempurna. Sini ada customer account. Sini ada nomor kode. Ini ada kode. Untuk mendapatkan kayak gini, kita lihat toko sempurna apa aja transaksinya. Tanggal 2, sales journal. Sini sales journal. Yang diambil angka account receivable 4.948.500. Jadi kita tulis di sini. Dan balance-nya di debit sebesar 4.948.500. Di sini katanya tanggal 13 Desember ada pelunasan. 13 Desember ada pelunasan. Berarti angka yang kita ambil ini adalah angka yang di akun receivable sebesar 4.948.500. Kita tulis di kredit. Kode akunnya kan 1. Kalau kode akunnya 1 berarti di debit. Jadi 4.948.500 dikurang nanti dengan yang dikredit sama dengan 4.948.500. Hasilnya 0. Kenapa dikurangkan? Karena kode akunnya 1. Kode akunnya 1, saldonya itu biasanya di debit. Sales journal lagi. Pada tanggal 21, kita isi yang akun receivable ini 2.524.250. Maka kita tulis di sini. Dapat hasilnya segini. Nanti kita bikinkan di sini akun receivable list setelah kita lakukan buku besar pembantunya. Nah, selanjutnya di sini ada akun payable subsidiary atau buku besar pembantu utang. Buku besar pembantu utang ini adalah catatan keuangan yang mendetail tentang utang perusahaan kepada setiap kreditur atau pemasok. Ini merupakan bagian dari buku besar pembantu yang merupakan perluasan dari buku besar umum. Fungsinya untuk mengontrol utang perusahaan kepada masing-masing pihak, memudahkan pembuatan laporan keuangan, dan meningkatkan pengawasan internal. Caranya sama dengan akun receivable subsidiary. Biasanya payable ini saldo normalnya di kredit. Setiap pembelian diletakkan di kredit akun payable-nya. Nanti ditambah dengan balance. Di sini ada list-list saldo yang telah tersisa, saldo yang sudah kita cari di buku besar pembantu, di kartu persediaan. Itu kita masukkan ke sini. Gunanya untuk memudahkan kita di buku besar, apakah nilai akhir di buku besar yang receivable atau piutang ini sama dengan buku besar pembantu piutang saldonya ya. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengikhtisarkan buku pembantu yang berisi sebuah daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Sini ada akun name petty cash. Cara memasukkannya, balance kita masukkan langsung di kolom balance 2 juta. Ref-nya kenapa checklist? Karena ini saldo awal. Lalu masukkan petty cash journal BCJ sebesar 1.850 di kredit.
2 juta dikurang 1.850 dapat 150.000. Lalu di cash payment journal 150.000 ditambah 1.850.000 dapat hasilnya 2 juta. Pada akun reservable harus balance dengan akun reservable list-nya sebesar 4.855.350 rupiah. Balance. Begitupun dengan akun payable dan merchandise inventory. Selanjutnya ada neraca saldo atau trial balance. Trial balance ini adalah laporan akuntansi yang berisikan daftar saldo akhir dari semua akun pada buku besar. Setelah kita mencari buku besar tadi, setelah kita posting kan dapat hasil akhirnya segini 2 juta. Jadi nanti kita catat ke trial balance nominalnya sebesar 2 juta. Tujuannya untuk memastikan bahwa total saldo debit dan kredit di semua akun tersebut seimbang atau balance. Nah, gini. Pasti kalian bertanya-tanya kenapa allowance for debt ini saldonya tuh saldo aslinya tuh atau saldo normalnya tuh dikredit. Nah, jadi allowance tuh saldonya dikredit karena akun kontra atau kontra akun, yaitu akun yang berfungsi untuk mengurangi saldo akun utama terkaitnya. Jika allowance mengurangi piutang usaha, maka piutang usaha akan dikurangi dan allowance akan memiliki saldo di kredit. Nah, kayak gitu teman-teman.